Shalom teman-teman IGers, Influence Generation. Mission Generation. Nah, shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online yang kesekian kalinya. Saya juga gak terlalu hafal ya, tapi kita mau sama-sama untuk datang memuji Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, yuk siapkan diri kita masing-masing. Seperti minggu-minggu sebelumnya, pastikan teman-teman siap untuk sama-sama memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama datang kepadamu, kami membawa pujian kami, membawa syukur kami, sembah kami Tuhan. Doa kami tahu Tuhan Kau Allah yang sungguh baik, amat baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau lebih lagi Tuhan, yang siap bersorak buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan amin. Hey, sama-sama bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Worship you for who you are. You are good. Hey, you are good. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are good. Sungguh baik Kau Tuhan. Woo. Sama-sama katakan, you are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. Sama-sama angkat jempolmu katakan, you are good, you are good all the time, all the time. You are good. Woo! Sama-sama katakan, woo! Woo! Bersorak buat Engkau Tuhan. We worship you. Sama-sama katakan, haleluya. Dari segenap hati kami Tuhan, kami bersorak buat Engkau, kami memuji Engkau. We worship you. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yeay. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Woo. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan.
Sungguh teramat baik Tuhan Yesus. Ya. Kalau kami bisa sampai hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh baik. Seperti yang kami selalu katakan Tuhan, Lord, you are good. Ya, Kau sungguh baik Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau yang memiliki hidup kami. Kau yang memberikan kami segalanya Tuhan. Biarkan kami lebih lagi Tuhan membawa pujian kami, membawa sembah kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, ya. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. mari dengan segenap hati kita katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sama-sama kita dari awal katakan, Kau Tuhan, Kau pencipta hidupku, amin. Pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, amin. Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. mari lebih tinggi lagi dengan segenap hatimu katakan, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya,
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Disembah Dia, Kaulah pujian bagiku Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, buat semua hal yang Tuhan buat, buat semua yang Kau buat dalam hidupku. Oh, haleluya. Sungguh Kau besar, Kau yang termulia Tuhan, yang layak terima segala pujian, yang layak terima hormat kami. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian. We worship Your name, we worship Your name, oh Jesus. Kuriala masyada karala bayara lamu, kuriala barala basyakara barala 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 barala. Dengan segenap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami mau bersorak buat Engkau, kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Haleluya. Bagi Dia, bagi Dia. sembah Kau Allah. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, oh, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forever. Selama-lamanya Tuhan. Unto the Lord, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Yeah. Sama katakan, all the glory, all the honor, to the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. For the glory, all the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. The only name, Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. All the glory,
Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Baik lagi, dengan segenap hatimu katakan, Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, for as long as I live, forevermore. To the name of God, to the name of God, to the name of God, to the name of God. berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu yang membuat kami tetap aman di dalam Engkau Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, beri kami hari ini, sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, di kamar kos kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kami tetap fokus sama Tuhan, kami tidak terganggu oleh apapun, dan waktu yang ada ini kami benar-benar mau berikan buat Tuhan supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan hikmat hamba-Mu, tapi oleh Roh Kudus. Bukan kebenaran hamba-Mu, tapi kebenaran firman Tuhan saja yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, haleluya. Ini minggu keberapa kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi sedikit pun nilai ibadah kita. Karena ibadah bukan hanya berbicara tentang gedung, tapi ibadah adalah berbicara tentang hati kita kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dengan judul Bertumbuh perlu proses. Haleluya ya. Bertumbuh itu perlu proses. Saudara, manusia itu cenderung suka sesuatu yang instan, yang gampang, yang mudah dicapai. Seperti contohnya hari ini, saya ini melanggar rule dari multimedia. Multimedia bilang kalau take gak boleh pakai baju hitam. Tapi karena beberapa kali waktu take, kelihatan berat badan saya itu meningkat saudara ya. Berat badan saya itu kelihatan benar-benar tambah besar. Dan saya mau kelihatan lebih cantik, saya mau kelihatan lebih slim, saya mau kelihatan lebih indah. Makanya apa yang saya lakukan? Saya hari ini nekat pakai baju hitam. Ya, pakai hitam-hitam walaupun ada warna satu yang enggak hitam. Tapi saya nekat, untuk apa? Supaya saya kelihatan lebih kurus. Padahal saudaraku, begitu sampai di rumah, begitu baju hitam ini dilepas, kelihatan bahwa tetap gendut juga, tetap tambah besar. Nah, manusia cenderung kepingin sesuatu yang instan.
Manusia cenderung pingin sesuatu yang gampang, yang cepat. Manusia cenderung kepingin hasil, buah. Padahal segala sesuatu itu butuh proses. Ya, mari kita lihat sama-sama apa sih buah itu. Buah tidak bisa dihasilkan tanpa sebuah pertumbuhan. Buah itu adalah hasil dari suatu pertumbuhan. Tidak bisa saudara nggak nanam apa-apa, lalu saudara berharap ada buah. Tidak pernah menanam apapun, tapi saudara berdoa, mujizat terjadi, halaman rumah saya akan ada buah apel besok pagi. Tapi saudara nggak pernah nanam, saudara nggak pernah tabur benih dan lain sebagainya. Nggak mungkin saudaraku. Karena apa? Karena buah itu adalah hasil dari suatu pertumbuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hidup kita akan menghasilkan buah kalau kita bertumbuh. Kalau kita ada pertumbuhan. Ya, kalau kerohanian kita bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Nah, masalahnya saudaraku, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Tuhan Yesus pernah katakan begini, benih itu tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau dia nggak ditanam dan mati. Kenapa? Karena waktu dia ditanam, benih itu ditanam, mati, dia punya akar. Akar itu yang membuat ada pertumbuhan. Dan saya berdoa hari ini saudara semua pun mengalami pertumbuhan dari Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dulu. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Firman Tuhan katakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan Bapa adalah pengusahanya. Saudaraku, Alkitab katakan, setiap ranting padaku, kata Tuhan, yang tidak berbuah akan dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Wah, kalau saudara baca ayat ini, kaget, takut ya. Ini waktu saya masih kecil, sering kakak-kakak rohani atau pendeta di gereja bilang begini, kamu harus berbuah, kalau enggak berbuah dipotong. Ya, jadi takut saudaraku, harus menghasilkan buah. Buahnya seperti apa? Buahnya kalau di gereja enggak berani goyang, harus diam. Ya, saking saya sering kalau ibadah kadang-kadang ngantuk saudaraku, tapi enggak berani goyang. Nggak berani ngapa-ngapain, takut tidak berbuah, nanti kalau nggak berbuah dipotong. Dan apa yang saya lakukan? Karena saya takut, saya cabuti bulu kaki saya saudara, saya cabutin bulu tangan saya, ya merindili lama-lama bulunya saudara, karena takut. Tetapi ternyata saudaraku, apakah betul ayat ini berkata setiap pohon, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong? Nah, di dalam bahasa aslinya, dipotong itu menggunakan bahasa Yunani airo. Ternyata airo ini bukan berarti dipotong, cut, no. Airo itu punya arti to rise up, lift up. Artinya diangkat, bukan dipotong. Jadi Bapa Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, dia bertanggung jawab atas hidup saudara. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya tidak berbuah. Dia enggak akan pernah biarkan saudara tidak menghasilkan buah. Dia bertanggung jawab. Dia memelihara hidup saudara. Dia akan buat saudara terus berbuah di dalam dia. Nah, airo ini punya pengertian begini. Para pemilik kebun anggur, petani kebun anggur, dia akan datang ke kebun anggur dengan membawa ember, ada airnya, terus lalu dia juga bawa selotip, ya. Tergantung ini kebun anggur mana, kebun anggur Eropa, kebun anggur Timur Tengah, ya macam-macam. Ada yang bawa kayu saudaraku, bawa kayu.
Jadi dia datang ke kebun anggur, dia lihat, oh ada anggur yang rantingnya itu karena merayap, merambat ya. Merambat tapi enggak merambat, merambat di bawah. Kena tanah, kena lumpur, sehingga dia kotor dan dia tidak bisa berbuah. Nah, pemilik kebun anggur akan datang melihat itu. Kalau ada ranting yang turun ke bawah yang kotor, dibersihkan. Lalu diangkat, aero, diangkat, diselotip kepada di atas supaya dia bisa mendapat nutrisi yang bagus dan dia bisa menghasilkan buah. Atau kadang kalau lihat turun disanggah dengan kayu supaya ranting itu bisa menghasilkan buah. Saudaraku, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam pokok anggur yang benar, saya yakin kita pasti akan berbuah. Kenapa kita pasti akan berbuah? Karena Tuhan, karena Allah akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Dia akan memastikan saudara menghasilkan buah. Saudara berbuah dalam hidup saudara. Nah, untuk itu saudaraku, untuk kita bisa menghasilkan buah, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, berkata begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berapa banyak saudara berusaha dengan kekuatan saudara untuk menghasilkan buah. Ya, saudara melayani untuk apa? Supaya saudara menghasilkan buah. Saudara melakukan ini, itu. Supaya kelihatan saudara menghasilkan buah. Tapi seringkali juga kita menjadi kecewa. Karena kita mengusahakannya. Saudara, mengusahakan itu tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita mengusahakan sesuatu untuk mendapat sesuatu. Saudaraku, kita melayani. Kita ada di dalam bidang pelayanan kita masing-masing. Kita memberi persembahan. Kita melakukan firman Tuhan. Bukan untuk supaya kita dapat sesuatu. Enggak. Kita melayani. Kita melakukan sesuatu. Itu sebuah respon kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni orang lain. Bukan supaya saudara kelihatan baik. Bukan supaya saudara dapat sesuatu. Saudara beri perpuluhan. Saudara beri persembahan. Bukan untuk saudara nyogok Tuhan. Supaya tingkap-tingkap langit dibukakan. Dan semakin banyak berkat dicurahkan. Enggak saudaraku. Kita memberi. Kita mempersembahkan buat Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. Waktu kita memberi, ini respon kita kepada berkat Tuhan. Waktu saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, bukan supaya saudara kelihatan baik, enggak. Tapi karena saudara sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Siapa saudara? Kita orang jahat. Ya. Kita orang berdosa, tapi kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, untuk itu saudara mesti tinggal di dalam Tuhan. Mesti tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Ayat ini berkali-kali dikatakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah pada pokok anggur. Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal, kuncinya untuk kita bisa mengalami pertumbuhan adalah tinggal di dalam Tuhan. Wow saudara, tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang bilang gini, kok enak ya jadi orang Kristen.
Cuman tinggal aja di dalam Tuhan. Ya. Tapi ada juga yang bilang gini, wes gak enak jadi orang Kristen itu. Banyak aturan, gak boleh ini, gak boleh itu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Saudara, saya mau katakan khususnya buat anak-anak muda, hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, itu hal yang paling indah. Itu hal yang paling enak. Saudara bisa tidur nyenyak, saudara bisa makan enak, walaupun lauknya biasa. Lauknya abon, lauknya tempe tahu, sudah bisa makan dengan enak. Karena apa? Karena saudara tinggal dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, percuma kamu makan daging, percuma kamu makan sesuatu yang enak, kalau kamu tidak hidup dalam kebenaran, kalau kamu gak jujur, kalau hasilnya itu bukan dari hasil kamu bekerja dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara simpan sesuatu yang salah, simpan dosa, saya yakin saudara gak bisa tidur. Saya yakin saudara, maaf, saudara, saya yakin saudara tidak akan tenang. Saudara akan kepikiran terus, kebayang terus. Ya, sangi semangatnya sampai keselak saudara. Jadi izinkan saya batuk dulu ya. Kita takut HP kita ketahuan orang. Kenapa? Karena kita simpan dosa di dalamnya. Kita takut waktu laptop kita dipegang oleh orang lain. Jangan dipegang, karena kita simpan sesuatu. Tapi kalau kita hidup tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kebenaran Tuhan, mau dipegang siapapun saudara tenang. Karena saudara ada dalam kebenaran, saudara ada dalam Tuhan. Saudara, kita bisa mengalami pertumbuhan kalau kita tinggal dalam Tuhan. Tinggal itu bahasa Yunaninya meno. Meno itu berarti tinggal, continue, terus menerus tinggal, terus ada di sana. Tidak bergeser, terus ada di sana, terus tinggal dalam Tuhan. Nah, saudaraku, kita baca ayat yang lain. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus mau bilang begini, tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam pokok anggur, artinya saudara tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Tapi seringkali kita khawatir, kita takut. Kenapa? Karena kita nggak tinggal dalam kasih-Nya. Karena kita melihat kenyataan, kita nggak tinggal di dalam kasih-Nya. Tapi kalau kita tinggal dalam kasih-Nya, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi saudaraku, kita akan mengalami pertumbuhan. Bukan karena kita melakukan segala sesuatu, enggak. Tapi saudara sadari dulu, aku ini orang yang diterima oleh Tuhan. Aku ini orang yang dikasih oleh Tuhan. Aku ini orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, aku harus merespon dengan benar. Aku harus juga mengasihi karena aku sudah dikasihi. Kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah waktu kita tahu bahwa hidup kita ini berharga karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Saudara tidak akan mengalami kekhawatiran. Saudara tidak akan mengalami ketakutan, tapi bukan berarti saudara sembarangan. Ya, oh enggak apa-apa, ada Tuhan yang mengasihi saya. Jadi saya enggak takut sama corona. Kita memang enggak takut sama corona, kita takut sama Tuhan. Tapi Tuhan juga beri kita hikmat, enggak boleh sembarangan. Tetap taati peraturan pemerintah. Ya, karena saudara enggak hidup untuk saudara sendiri, untuk orang lain juga yang ada di sekitar saudara. Saudaraku, hidup dalam kasih Tuhan, sadar bahwa kita ada dalam penerimaan Tuhan. Kita diterima Tuhan apa adanya. Dan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan menyediakan
apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu mari kita terus tinggal dalam Tuhan. Ya, tinggal di dalam kasih-Nya. Bagaimana supaya kita bisa terus-menerus tinggal dalam kasih-Nya? Yaitu kalau Roh Kudus pimpin hidup kita. Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus itu adalah roh yang menghibur, menolong, membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita terus tinggal di dalam kasih-Nya, dipimpin oleh Roh Kudus, waktu kita melakukan hal yang salah, Roh Kudus akan berbicara dalam hidup kita. Roh Kudus akan ingatkan kita. Hati-hati saudaraku. Ya. Wah, saya dapat nubuat seperti ini. Cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Cocok gak? Apa Roh Kudus berbicara seperti itu? Hidup dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus tiap hari. Bagaimana supaya saudara tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Yaitu saudara harus ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Mengapa? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, waktu gereja nggak boleh ada ibadah, kita tetap usahakan, tetap ada ibadah online. Saudara ada persekutuan di rumah, supaya saudara bisa bersekutu dengan tubuh Kristus, dengan keluarga saudara di rumah, dengan orang-orang sekitar saudara, mereka yang akan mengingatkan saudara. Saudaraku, saya tinggal dengan beberapa anak muda. Saya bisa saja cari kos yang lebih bagus, ya. Saya juga bukan orang yang nggak diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, haleluya. Ya, saya bisa pindah di kos yang lebih bagus, yang nggak ada siapa-siapa, cuman saya sendiri. Tapi saya nggak suka, saya lebih baik tinggal bersama dengan beberapa orang. Kenapa? Karena mereka itu adalah alat Tuhan untuk ngingetin saya. Kadang saya salah, sering saudara ya. Kadang sering melakukan hal yang gak benar, marah-marah sendiri, ngomel-ngomel. Nah mereka yang ngingetin saya, jangan ngomel terus, begini. Mereka yang ngingetin saya. Waktu saya gak jaga kondisi, gak jaga kesehatan, mereka yang ngingetin saya, minum kopi terus. Ya, mereka orang-orang yang ada di sekitar saya, kita perlu persekutuan. Itu sebabnya saudara terus dihimbau untuk ikut fresh. Terus dihimbau untuk bersekutu. Karena di situ saudara akan menjadi kuat. Saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dalam firman-Nya. Ya, di dalam firman-Nya. Nah, kita mau belajar hari ini sama-sama di dalam firman-Nya. Apa itu? Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, ini bagian yang terakhir saudaraku, dikatakan begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Alkitab berkata begini, pohon yang ranting yang turun ke bawah akan dibersihkan dan dinaikkan ke atas. Yang sudah menghasilkan buah dibersihkan. Kita perlu dibersihkan. Dibersihkan oleh apa? Dibersihkan oleh firman. Ya. Kenapa kita perlu dibersihkan? Karena kita cenderung saudaraku, kita cenderung menggunakan pola lama, ya pola dunia. Saudaraku, kalau badan saya besar, gendut, ya, waktu saya masih kecil sampai sekarang, kenapa? Karena ada pola hidup saya yang salah. Ya, saudara, Tuhan bilang kita diberkati, tapi kok saya kekurangan? Ya, kok saya masih kekurangan? Kok kayaknya semuanya sulit? Kok nilai saya buruk? Kok skripsi saya nggak selesai-selesai? Kok saya nggak lulus-lulus? Ya, dan lain sebagainya. Kok IP saya rendah? Kok pekerjaan saya nggak baik dan lain sebagainya? Saudara, kok saya sakit-sakitan? Ya, terus sakit. Saudaraku, semuanya itu terjadi karena apa? Saudara sakit, saudara berbadan besar dan seperti saya gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu karena kita dibentuk oleh pola hidup kita. Ya, kita dibentuk oleh pola hidup kita. Itu yang membuat semuanya itu terjadi. Sama, saudara. Itulah sebabnya kita perlu dibersihkan. Alkitab bilang kita perlu dibersihkan. Kata bahasa aslinya,
kataros, bersih, murni. Dengan apa? Dengan firman. Kita perlu dibersihkan dari pola dunia. Apa pola dunia itu? Alkitab bilang pola dunia itu daging, keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, pingin cepat kaya, pingin cepat luas, sukses dan lain sebagainya. Sombong, merasa diri paling benar, merasa pendapatnya paling benar. Kita perlu dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya. Beberapa waktu tadi sebelum saya pelayanan di tempat ini, ada satu anak youth, ya anak adik rohani yang bilang begini, kok aku gemuk ya gini dan lain sebagainya. Saya bilang ini, kamu perlu merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan itu bukan sekedar baca Alkitab, enggak. Merenungkan itu adalah mereview kembali firman yang pernah saudara dengar, direnungkan. Apa kata firman Tuhan dalam hidup saudara? Saudara itu aman, ya, enggak peduli keadaanmu seperti apa, engkau aman. Firman itu yang mengingatkan, firman itu yang membersihkan. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang mengalami masalah. Mungkin saudara ada dalam kekurangan dan lain sebagainya. Bukan Tuhan enggak memberkati saudara. Yang perlu saudara ubah adalah pola hidup saudara. Pola hidup saudara. Mungkin saudara sering mengalami konflik kiri kanan, konflik terus. Saudara, yang perlu diubah bukan orang lain, tapi pola hidup saudara. Mungkin selama ini saudara merasa paling benar, saudara merasa paling hebat. Ada keangkuhan hidup dalam hidup saudara, ya. Mungkin suami istri, suami bilang istri ini, wah cerewetnya bukan main. Yang perlu diubah bukan istri saudara, tapi saudara perlu ubah pola saudara. Mungkin saudara belum mengasihi istri saudara dengan benar. Istri mungkin merasa suamiku pelit dan lain sebagainya. Suami sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa mengubah suami saudara, tapi saudara perlu ubah pola hidup saudara. Mungkin selama ini saudara enggak tunduk kepada suami saudara. Sama pemimpin, orang yang dipimpin, anggota fresh, gembala fresh. Kalau ada konflik di antara saudara, jangan menuntut orang lain berubah. Tapi Tuhan mungkin sedang bersihkan kita. Tuhan mau pola kita yang diubah, saudaraku. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, kami keluarga banyak saudara ya. Saudara ada, mama punya 7 orang anak, waktu itu ada 6, satu kakak bawa 2 anaknya. Jadi kami di rumah itu banyak orang. Jadi kalau mama beli makanan sate atau apa, itu dibagi. 1 orang 3 atau 1 orang 4 tergantung keuangan mama, keuangan keluarga gitu ya. Nah saya ingat waktu itu, saya lupa makanan apa, tapi biasanya itu sate saudara. Udah dibagi, mama udah bilang ya 1 orang 5 dan lain sebagainya. Udah disediakan satenya, tinggal makan loh. Udah ada nasinya, udah semua, tinggal makan ini. Tapi tiba-tiba kami berantem saudaraku. Nangis yang satu, wah, yang satu juga nangis. Wah, kenapa? Karena iri hati. Lihat, loh dia bumbunya lebih banyak, aku loh sedikit. Jadi makanan sudah tersedia, gak bisa dimakan, berantem, nangis. Saya ingat mama saya marah besar. Ya, mama saya marah besar, mama saya bilang, tinggal makan aja, berantem. Tinggal makan aja gak mau. Ya, sama saudaraku. Tuhan bukan tidak memelihara hidup kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan membersihkan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi seringkali yang membuat kita tidak mengalami itu adalah pola hidup kita yang salah. Pola pikir kita yang salah. Nah hari ini biar firman Tuhan yang membersihkan saudara. Ubah pola saudara. Jangan berdoa, Tuhan aku mau dia berubah. Aku mau dia berubah. Mungkin Tuhan sedang bicara buat saudara. Saudara yang harus berubah. Pola hidup saudara yang berubah. Saudara gak bisa berdoa, Tuhan kirimkan berkat-Mu lebih banyak. Mungkin saudaraku, Tuhan sedang mengajar saudara untuk merubah pola hidup saudara. Dari boros, dari beli sesuatu yang bukan kebutuhan saudara. Tidak memikirkan hari esok. Ya, pokoknya berkat hari ini, cukuplah untuk hari ini, habiskan untuk hari ini. Tuhan sedang mengajar saudara untuk berubah pola hidup saudara.
Mari kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, bukan kebetulan saudara ada di channel ini. Bukan kebetulan saudara ada di ibadah online ini. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan mau saudara berbuah. Dan Dia bukan hanya sekedar mau saudara berbuah. Dia memberi dirinya buat saudara. Dia menerima saudara sehingga saudara bisa berbuah. Teruslah tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam kasih-Nya. Sadari saudara orang yang dikasih oleh Tuhan. Diterima Tuhan apa adanya. Jadi ketika saudara mengampuni karena saudara sudah diampuni. Ketika saudara berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada saudara. Saudara mengasihi orang lain karena saudara terlebih dahulu sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara memberi karena saudara sudah lebih dahulu diberi oleh Tuhan. Saudara melayani karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saudara. Kita melakukan segala sesuatu, kita berbuah bukan karena usaha kita, tapi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengerjakannya dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup saudara, saudara perlu koreksi hidup saudara. Tuhan mungkin sedang bersihkan saudara. Ranting itu perlu dibersihkan supaya dia menghasilkan buah. Tuhan mungkin sedang membersihkan saudara dari pola dunia, pola hidup saudara yang salah, pola pikir saudara yang salah. Kalau saudara ada dalam kekurangan, bukan Tuhan tidak memberkati saudara. Saudara perlu melihat apakah pola hidup saudara sudah sesuai dengan pola kerajaan Allah atau masih dengan pola dunia. Saudara hidup dengan semaunya sendiri. Saudara tidak menghargai berkat Tuhan. Saudara membelanjakan sesuatu untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Kalau saudara sakit, saudara rubah. Lihat pola hidup saudara. Ini saudara malas olahraga, saudara makan seenaknya, saudara punya pola hidup yang tidak benar. Dan lain sebagainya. Kalau IP saudara rendah,
Kalau saudara belum lulus, mungkin Tuhan sedang merubah pola saudara untuk berjalan dalam pola yang benar, meninggalkan pola yang lama. Tuhan sedang bersihkan saudara. Saudara, kalau mungkin saudara hari ini mengalami konflik, ada masalah, saudara mungkin melihat kenapa orang gak berubah, kenapa itu gak mau berubah, gak sesuai dengan hati saya. Saudaraku, jangan tuntut orang lain berubah, jangan tuntut anak saudara berubah, jangan tuntut istri saudara berubah, jangan tuntut suami saudara berubah, jangan tuntut anggota fresh saudara berubah, jangan tuntut TGF saudara berubah, TGA saudara berubah, pemimpin saudara berubah, jemaat saudara berubah. Tapi mulai dari saudara, mungkin Tuhan sedang ngajari saudara sesuatu, Tuhan sedang bersihkan saudara. Kalau ada pola dalam diri kita yang perlu dibersihkan, hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, ini pola hidupku yang salah. Aku semena-mena, aku merasa aku paling benar. Aku merasa Tuhan, aku lebih hebat dari yang lain. Aku hidup tidak dalam kebenaran. Aku hidup sembrono. Aku hidup semauku sendiri. Gak jujur dan lain sebagainya. Itu yang perlu dirubah. Itu yang perlu saudara serahkan hari ini. Dan waktu saudara serahkan itu, saya percaya ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara. Firman itu, Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Firman itu akan membersihkan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kalau saudara mau hari ini, saudara dengar firman ini dan Tuhan bicara dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang perlu diubah dalam hidup saudara. Taruh tanganmu di dada. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami tahu kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan. Kami bukan orang yang sempurna, kami bukan orang yang hebat. Sekalipun hamba Tuhan, sekalipun pendeta, hambamu ini bukan orang yang hebat. Penuh kekurangan, penuh kelemahan. Butuh firman-Mu untuk membersihkan kami tiap hari. Butuh Roh Kudus-Mu menuntun kami tiap hari Tuhan. Supaya kami terus ada dalam kebenaran-Mu, tinggal di dalam Engkau, tinggal dalam kasih-Mu. Kalau masih ada pola-pola dunia ini Tuhan, yang masih ada dalam hidup kami, keegoisan kami, keinginan daging kami, keinginan mata kami Tuhan, keangkuhan hidup kami Tuhan, yang hari ini Tuhan bicara kepada kami dan Tuhan ingatkan, kami mau serahkan itu kepada Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau dibasuh oleh firman-Mu Tuhan, kami mau dibasuh oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lihat Tuhan, jamah kami Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan kerendahan hati. Senantiasa mau belajar, mau diajar, mau ditegur, mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami. Dan hari ini Roh Kudus menjamah setiap kami. Menyucikan kami, membersihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Buat ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami gak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Untuk pemimpin kami, presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, wakil presiden. Dan semua menteri Tuhan, setiap orang yang ada dalam pemerintahan. Para aparatur negara Tuhan. Buat TNI, polisi Tuhan, buat seluruh dokter, tim medis Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami. Kekuatan yang dari Tuhan turun. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan keluar dari segala kesulitan karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Pakai setiap gereja Tuhan di bangsa ini untuk jadi alat Tuhan, untuk jadi tangan Tuhan, kaki Tuhan. Yang terus berdoa buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga gereja-Mu GBI Miracle Service Tuhan. Biar gereja ini boleh tetap menjadi berkat. Kami gereja-Mu tetap jadi berkat di kota kami masing-masing. Di Yogyakarta Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk influence generation. Pakai anak-anak muda ini. Mungkin ada beberapa yang pulang kembali ke kampung mereka. Sekalipun mereka ada di tempat asal mereka masing-masing. Di sana mereka jadi berkat. Mereka memberkati. Mereka memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat kami tetap taat kepada apapun himbauan pemerintah Tuhan. Kami tunduk akan Tuhan. Tunduk kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami tidak kekurangan apapun, sebab tangan Tuhan yang setia, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, terimalah berkat Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Waktu firman ini diucapkan, berkat ini diucapkan, saudara terima dengan iman. Terima dengan antusias. Terima, percaya, katakan amin. Berkat itu terjadi atas hidup saudara. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih setia, kebaikan, penyertaan yang tidak pernah habis. Penerimaan dari Tuhan yang terus menerus dalam hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan kekal Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum teman-teman menutup tayangan ibadah ini, ada beberapa pengumuman penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami melalui ibadah ini. Bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung dengan kami di komunitas rohani Influence Generation, teman-teman boleh menghubungi nomor di bawah ini. Yang kedua, ibadah kita akan tetap berlanjut secara online sampai pada pengumuman selanjutnya. Yang ketiga, mohon bagikan link video ini ke teman-teman Fresh kalian atau kenalan kalian yang belum mengenal Fresh. Yang keempat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan ikuti himbauan pemerintah. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow Instagram IG Jogja agar tidak ketinggalan informasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.